mampus dikirim Allah ke neraka jahanam. Ya, sosok Salwan Momika dalam aksi pembakaran Al-Quran ditemukan tewas di Norwegia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, silahkan para sobat kalau ingin mengucapkan sumpah serapah kepada sosok Salwan Momika yang mampus, yang tewas secara mengenaskan di Norwegia. Ya, sosok ini dicari-cari umat Islam seluruh dunia karena aksinya yang tak terpuji membakar kitab suci Al-Quran. Kita tahu para sobat, siapapun juga kalian yang berani untuk membakar kitab suci Al-Quran, maka hidupmu gak akan damai. Akan dikejar-kejar oleh bayanganmu sendiri. Akan dikejar-kejar oleh umat Islam dimanapun berada. Dan ini terjadi pada si kafir Salwan Momika ini. Dia tuh uber-uber umat Islam, ngumpet sana, ngumpet sini di Swedia. Dan akhirnya dia merasa gak aman di Swedia karena tak dilindungi oleh pihak kepolisian lagi. Atas kejaran umat Islam di Swedia, dia mencoba untuk mencari perlindungan di Norwegia. Tapi apa yang terjadi? Justru Salwan Momika pembakaran Al-Quran ini ditemukan tewas di Norwegia. Mampus kau, rasakan siksa Allah di neraka jahanam. Para sobat, sosok jahanam yang kita saksikan ini, Salwan Momika, belakangan menjadi sorotan dunia setelah melakukan aksi kontroversial dengan membakar kitab suci Al-Quran di Swedia. Aksi yang tak terpuji ini yang menyakiti umat Islam seluruh dunia ini dilakukan oleh Momika pada Idul Adha tahun lalu 2023, yaitu Idul Adha 1444 Hijriah yang berlangsung kira-kira setahun yang lalu. Dia melakukan pembakaran Al-Quran di depan masjid yang berada di Stockholm, Swedia. Perbuatannya ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak internasional, khususnya negara-negara Islam, khususnya umat Islam. Sejak itulah para sobat, hidup dari Salwan Momika, si kafir pembakaran Al-Quran ini tidak tenang. Dikejar-kejar, entah merasa dikejar-kejar siapa, pokoknya dia ketakutan, pindah sana, pindah sini, ngumpet sana, ngumpet sini. Karena umat Islam sedang mencari-cari si jahanam ini. Dan kepolisian Swedia yang awalnya melindungi, tak bisa berbuat apa-apa lagi hingga akhirnya sang jahanam ini mau mencari perlindungan di Norwegia. Perbuatan dari Salwan Momika si jahanam ini yaitu pembakaran Al-Quran kira-kira setahun yang lalu menuai kecaman dari pihak internasional, khususnya dari negara-negara Islam. Sementara itu Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyebut aksi Momika sebagai perbuatan legal tetapi tidak pantas. Ya, sebagai informasi, pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia bukanlah kali yang pertama. Aksi protes atau demo dengan membakar kitab suci Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Momika ini adalah legal karena diizinkan oleh konstitusi setempat atas nama kebebasan berbicara. Ya, awalnya pemerintah Swedia
melindungi si jahanam ini atas nama kebebasan berbicara. Ini aneh. Kebebasan berbicara, silahkan kau teriak-teriak di lapangan, silahkan kau kritik pemerintah atau kritik pemerintah Irak, tempat asal dari Salman Momika ini, atau mengkritik pemerintah Swedia, tempat kau membakar kitab suci Al-Quran, silahkan. Tapi bukan berarti bahwa membakar kitab suci umat Islam sebagai tindakan kebebasan berpendapat. Ini sama sekali nggak ada hubungannya. Membakar kitab suci Al-Quran adalah pelecehan terhadap kitab suci Al-Quran. Membakar kitab suci Al-Quran adalah menantang umat Islam di seluruh dunia. Dan yang pasti menantang Allah SWT. Dan apa yang terjadi ini bukan untuk yang pertama kali. Orang-orang yang membakar Al-Quran hidupnya akan merana, hidupnya akan sengsara, hidupnya tidak mungkin bisa tenang. Pernah satu kali sebelum ini, pembakar kitab suci Al-Quran juga tewas di jalan tol, bahkan mobil di jalur sebelah kiri bisa lompat sebelah kanan hingga tewas dan mampus mengenaskan. Dan sekarang diulangi lagi oleh si kafir Salman Momika ini yang juga tewas mengenaskan di Norwegia karena di tempat dia membakar, dia orang ini imigran dari Irak, kemudian memilih tinggal di Swedia agar bisa melaksanakan niat bejatnya membakar kitab suci Al-Quran. Tapi sekali lagi ini bukti bahwa siapapun yang berani-berani menista Al-Quran, apalagi membakar Al-Quran, hidupnya tidak akan tenang dan pasti di akhir hayatnya akan mati, mampus secara mengenaskan. Para sobat, silakan tulis di kolom komentar, silakan menghujat si Karvin Salman Momika yang tewas mengenaskan dan dikirim Allah ke neraka jahanam akibat dari perbuatannya membakar kitab suci Al-Quran di Swedia. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.